Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Saudara-saudaraku, para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, yang telah banyak melimpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dan ini sungguh merupakan nikmat yang luar biasa. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, kita teruskan kajian pembahasan tentang adab yang kita baca, yang kita sampaikan dalam kitab Sahihul Adabil Islamiyah karya Syekh Wahid bin Abdissalam bin Bari. Ghafarallahu lahu. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang adab ketika bangun tidur. Adab ketika bangun tidur. Di dalam kitab tersebut, Syekh menukilkan beberapa hadis tentang adab ketika bangun tidur, ya. Atau dalam bahasa Arabnya adabul istiqor, yaitu etika ketika bangun tidur. Para pemirsa Embun Islam TV dimanapun Anda berada, tatkala kita sholat, mestinya kita harus mengikuti siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita berpuasa, kita juga harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam segala hal ibadah, hendaknya kita mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu syarat mutlak. Bahwasanya sah diterimanya ibadah itu harus mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula dalam hal muamalah, dalam kita berhubungan dengan orang tua, dengan keluarga, dengan tetangga dan sebagainya. Dan demikian pula dalam adat dan kebiasaan. Tatkala kebiasaan kita makan, mestinya kita harus mengikuti siapa? Panutan kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita akan tidur, demikian kita harus mengikuti petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada petunjuk yang paling baik selain petunjuknya siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala kita mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka selain ibadahnya diterima, tentunya jelas, ya. Mereka yang mengikuti Nabi Muhammad SAW akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam segala hal yang diikuti petunjuk dan semuanya, maka dakhala jannah, maka ia akan masuk surga. Namun sebaliknya, tatkala barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad SAW, maka ia termasuk orang yang sombong. Sungguh dia termasuk orang yang enggan masuk surga. Tapi aku mukhalafahnya, ia akan masuk neraka. Na'udzubillah. Dalam kaitannya dalam adab etika, tentunya kita pun juga harus mengikuti petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini dalam adab ketika bangun tidur, maka ada cara-caranya. Yang pertama yaitu adalah zikrullah minal istiqor. Ingat Allah tatkala bangun tidur, ya. Tatkala bangun tidur kita harus ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya.
tidak lantas ya padahal kita terbangun ya tersadarkan diri, nah kemudian kita ya langsung ya ambil minum terus kemudian ya makan ataupun sebaliknya ya kalau begitu ini tentu tidak beretika. Maka seorang muslim diajarkan di dalam Islam etikanya pertama adalah ingat Allah tatkala bangun tidur ini merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena yang telah menghidupkan kembali dari kematian kecil yaitu dari tidur ya. Bahasanya Rasulullah SAW tatkala berbaring ya tatkala berbaring tatkala akan tidur ya, Rasulullah SAW membaca doa. Bagaimana doanya? Tentu para pemirsa sudah hafal semua ya. Sudah hafal semua. Bagaimana? Ya, doanya Allahumma bismika amutu wa ahya. Ya Allah, dengan menyebut asmamu aku mati dan aku hidup. Ulangi ya. Allahumma bismika amutu wa ahya. Dan tatkala bangun tidur wa idza staiqadha, maka Rasul mengatakan qala alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Wa ilahin nusyur ya. Itu yang diucapkan. Ingat Allah Subhanahu wa taala tatkala bangun tidur ya. Dengan mengucapkan doa apa tadi? Alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur ya. Yang artinya alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah apa? Yang telah menghidupkan aku. Ahyana ba'dama amatana setelah kematian. Ya. Dengan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku setelah kematianku. Wa ilaihi nusyur dan hanya kepada Allah lah kita dikembalikan dan hanya kepada Allah kita dikembalikan. Para pemirsa Ambon Islam TV dimanapun Anda berada, hal ini menunjukkan apa? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita dihidupkan kembali dari kematian kecil ya yang tadinya tidur kemudian ya kembali ya, tersadarkan itu kita mestinya bersyukur. Nah kemudian yang kedua ya kita ingat ya, hari kebangkitan ya, yaitu dibangkitkannya dari kubur ya kemudian keluar dari kubur menuju Allah Subhanahu wa taala ya. Kebangkitan dari kematian kecil yaitu tidur nah kepada kelak ya, kebangkitan dari kematian yang besar yaitu yaumul qiyamah. Bagaimana hal ini juga telah ya disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin ya, dalam syarah Riyadhus Shalihin. Kemudian ya, yang pertama tadi apa? Ketika bangun tidur kita berdoa ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, yang kedua yaitu mestinya kita hendaklah mencuci tangan kita ya, sebelum kita ya beraktivitas yang lain atau sebelum kita tangan kita mencelupkan ke dalam bejana itu ya. Ulangi yang kedua apa? Yaitu mencuci tangan kita sebanyak berapa kali? 3 kali ya. Sebagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan ya. Berkala Rasulullah SAW terbangun dari tidurnya ya. Kemudian apa? Ya. Beliau ya mengingatkan kepada kita fala yakmis yadahu fil ina. Janganlah kalian mencelupkan tangannya ke dalam bejana hatta yaksila yadahu talaka
hingga ia mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Karena apa? Fa'innahu la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya ia tidak tahu di mana tangannya berada tatkala di waktu malam hari atau sedang tidur. Kita tidak tahu. Nah, maka kita diperintahkan, diajarkan untuk apa? Mencuci tangan kita dulu sebanyak berapa kali? 3 kali. Sebelum mencelupkan kita ke ember kemanapun ataupun kita beraktivitas. Nah, kemudian yang ketiga kita diajarkan untuk apa? At-tasawuf atau aswak. Itu apa? Bersiwak. Iya, bersiwak. Bersiwak. Bagaimana yang Rasulullah SAW ajarkan, ya. Tatkala Rasulullah SAW bangun dari tidur, kemudian apa? Yashubu fahu biswak. Menggosok-gosok mulutnya dengan aswak, dengan siwak. Karena apa? Tatkala kita bangun tidur, maka mulut kita apa? Wangi. Oh, tentu bau ya, tentu bau ya. Nah, tatkala bau maka digosok-gosok dengan siwak ya. Nah, itu membersihkan. Karena siwak itu apa? Madharatun lifam wa mardotun liroh. Kalau membersihkan mulut dan menjadikan keridoan roh. Itulah guna daripada siwak menggosok-gosok mulutnya tatkala bangun tidur dengan siwak. Kemudian yang berikutnya kita diajarkan di dalam Islam ini yaitu apa? Melepas ikatan syaitan. Satu maqdis syaitan, melepas ikatan syaitan. Maksudnya bagaimana? Tatkala seorang muslim, tatkala seorang itu tidur, itu setan mengikatnya di tengkuk kepalanya, diikat. Bagaimana dalam hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda setan itu mengikat tengkuk kepala seseorang tatkala apa? Tidur sebanyak 3 ikatan. Setiap ikatan maka setan mengatakan apa? Lailun tawilun. Nah, lailun tawilun farqud. Malam masih panjang. Tidurlah terus. Malam masih panjang, tidurlah terus. Nah, enggak tersadarkan. Tidur terus Nah, karena diikat oleh syaitan. Maka tatkala ia ingat fa'inistay kodok. Maka tatkala ia ingat pada Allah, kemudian ia berdoa ingat Allah Subhanahu wa taala alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, tatkala ia ingat maka apa? Fa'in halat muqaddatun. Maka terlepaslah satu ikatan. Nah, tatkala ia melakukan fa'in tawaddo fa'in halat muqaddatun. Maka tatkala ia berwudu lepaslah ikatannya lagi. Sampai 3 kali, ini baru 2 kali. Nah, tatkala ia sholat, fa'in sholat. Tatkala ia sholat, kemudian apa? Lepaslah ikatannya yang ketiga. Wa'in halat uqdatun. Lepaslah semua ikatan. Dan apa? Di pagi harinya, fa'asbaha, di pagi harinya. Nah, ini Kemudian apa? Di pagi harinya, nasyiton, semangat. Semangat Kalau bangun pagi berzikir, kemudian wudu, terus sholat subuh berjamaah di masjid. Nah, setelah itu apa yang dirasakan? Pasti ia akan semangat pasti ia akan semangat bertanya. Nah, dan jiwanya itu baik, jiwanya itu dalam keadaan kondisi baik, Nah, namun sebaliknya, wa illa. Nah, sebaliknya, itu sebaliknya kalau tidak melakukan yang demikian, maka apa? Khabithan nafs, maka jiwanya akan buruk, akan jelek, kaslana,
dan males. Nah, dan males ya. Iya, karena saat itu apa ikatannya ya tidak dilepas ya dengan berdoa ya, dengan berwudu dan menjalankan sholat subuh. Kalau yang kelainan sampai pagi ini ya, kemudian tidak berdoa apalagi tidak sholat, alhamdulillah ya. Ini jelas ikatannya masih ya. Dan ya dalam riwayat lain dikatakan ya apa telah kencingi setan, dikencingi setan ya, alhamdulillah ya. Bagaimana ya dalam riwayat ya, sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, bahwasanya tatkala ia di hadapan Rasulullah SAW ya menceritakan ada seorang yang bangunnya kesiangan ya di pagi hari ya. Lalu kemudian ya Rasulullah SAW bersabda ya ada rajulun ya balas syaiton fi udunaihi. Lelaki itu ya telah dikencingi siapa? Syaiton di telinganya. Nah, setan kencing di telinganya ya. Iya, anget ya. Nah, ini bahasa Cilacapnya ya. Anget. Nah, akhirnya tidak bangun-bangun sampai pagi. Nah, itu ya. Maka biar kita semangat, jiwa kita semangat ya, bergairah, nah, ya, beraktivitas bagi kuncinya gampang ya. Ketika bangun tidur ya, kita ingat Allah, berdoa. Nah, setelah berdoa apa? Ambil air wudhu ya. Ambil air wudhu kemudian sholat. Maka ikatannya lepas ya. Pagi harinya segar. Nah, bisa menjalankan aktivitas dengan ya baik. Kemudian ya yang terakhir tatkala ya seorang bangun malam ya, jangan lupa ya sebelum subuh misalkan ya, nah baik jam berapa 3 misalkan ya jam 3 pagi ya atau jam setengah 4 jam 4. Nah kita yang sering apa tidur lagi ya tidur lagi ya. Ya kata seton tadi dalam riwayat tadi ya ya lailun tawilun ya, malam masih panjang, farqut tidurlah ya. Itu jangan sampai ya bangun kemudian tak kala bangun apa membangunkan keluarga kita, istri kita ya. Nah, bila perlu anak kita atau sebaliknya. Karena di situ ya Allah akan merahmati orang yang tatkala bangun malam ya kemudian melakukan sholat ya. Itu mungkin ya rangkaian daripada tata cara ketika bangun tidur ya. Kita simpulkan yang pertama tadi apa? Yang pertama apa? Zikrullah ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur ya. Kemudian yang kedua apa? Mencuci tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian apa? Bersiwak ya. Kemudian apa? Ya melepas ikatan dari setan ya. Apa? Dengan setelah berdoa berwudu, setelah berwudu sholat ya. Demikian kiranya yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.